Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Anak-anakku semua, khususnya kelas 11 boarding school Al-Azhar Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa bertemu walaupun lewat online, dan kita akan pada materi ini membahas tentang sholat dan sebagainya. Oleh karena itu marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku semua yang saya muliakan, alhamdulillah mudah-mudahan anak-anakku semua di rumahnya masing-masing tetap sehat, jaga kesehatan, jaga imun kita agar kita dalam kondisi selalu sehat, dan mudah-mudahan wabah corona yang telah melanda Indonesia ini bahkan dunia, mudah-mudahan khususnya di Indonesia cepat berakhir dan kita bisa bertemu kembali, bisa ke boarding, bisa bersama dengan Pak Sodikin lagi, bisa belajar bareng-bareng lagi. Amin. Anak-anakku semua yang saya cintai, bahwa materi selanjutnya setelah kita tentang darah haid, kita akan melanjutkan materi ini dengan sholat. Nah, materi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sholat inilah yang bisa menjadikan pedoman hidup kita, menjadikan kekuatan hidup kita dengan sholat. Sebagaimana telah kita ketahui dari berbagai referensi bahwa sholat itu artinya adalah doa. As-sholat ad-doa. Dinamakan dengan sholat karena di dalamnya mencakup doa-doa semua. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah apa? Yaitu bahwa sholat itu adalah suatu perbuatan, suatu ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dari pengertian inilah kita dapat berpijak untuk membenarkan sholat kita. Sebaiknya seorang muslim harus tahu, harus cerdas bagaimana cara sholat yang baik dan benar agar sholat kita menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Yang kedua adalah urgensi sholat atau pentingnya sholat. Kita semua mengetahui bahwa sholat ini adalah menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Barang siapa melaksanakan sholat, berarti dia akan memajukan, akan mendirikan sholat, akan menguatkan sholat. Sholat inilah menjadi pokok kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak sholat, berarti kita sama juga menghancurkan agama kita. Oleh karena itu, sholat jadilah menjadi kekuatan batinnya kita. Mi'rajnya seorang muslim adalah sholat. Nah, bagaimana kalau seorang muslimah sampai meninggalkan sholat? Jangan sampai sholat yang kita laksanakan ini kita menjadi malas, bahkan kita meninggalkan sholat. Jika seorang meninggalkan sholat karena tidak tahu bahwa melaksanakan sholat adalah wajib, maka wajar-wajar saja. Misalnya seorang mu'alaf yang belum tahu dan dia mungkin tidak tahu tentang urgensi pentingnya sholat, dia tidak mendapatkan dosa, tapi karena dia masih belajar. Tetapi kalau kita sudah tahu pentingnya sholat dan kita meninggalkan sholat, maka kita akan menjadi orang-orang yang termasuk golongan dosa besar karena kita meninggalkan sholat. Sedangkan jika seorang yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya, maka kita termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Nah, bagaimana agar kita tahu sholat apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, kemudian dilaksanakan mulai dari munculnya fajar sampai tenggelamnya, sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua sholat zuhur, terdiri dari 4 rakaat,
Waktu pelaksananya adalah ketika matahari condong ke barat hingga bayangan suatu sama seperti bendanya. Yang ketiga adalah sholat asar, yang mana sholat asar terdiri dari 4 rakaat juga. Kemudian waktu pelaksananya adalah dimulai setelah habis waktu zuhur sampai dengan maghrib. Kemudian sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dan dilaksanakan mulai saat matahari terbenam hingga sebelum hilangnya syafaq yang berwarna kemerahan di ufuk barat. Kemudian yang kelima adalah sholat isya yang dimulai setelah habisnya sholat maghrib sampai tengah malam atau sebelum subuh. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, kapan sholat itu diwajibkan? Yaitu ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha yang diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salat mulai diwajibkan adalah ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, yaitu terjadi kurang lebih 5 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kemudian anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengetahui tentang sholat yang baik dan benar, maka kita harus tahu syarat-syarat wajibnya sholat. Agar kita sholatnya diterima oleh Allah, maka kita harus tahu syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat yang pertama adalah Islam. Sholat hanya diwajibkan kepada orang yang telah masuk Islam. Dan sholat tidak diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat yang lain. Hanya umat Islam yang diwajibkan untuk sholat. Yang kedua adalah sudah balik. Balik ini adalah sudah dewasa. Artinya kalau perempuan sudah umur 9 tahun atau sudah mens. Kalau laki-laki sudah umur 15 tahun atau sudah mimpi basah. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya sholat dikerjakan oleh orang-orang yang sehat. Orang gila nggak perlu sholat. Orang stres, orang nggak waras nggak perlu sholat. Karena sholat itu dilaksanakan hanya untuk orang-orang yang sehat. Kemudian yang keempat adalah tidak sedang berhalangan. Haid atau nifas dilarang sholat. Sehingga ketika anak-anakku semua lagi haid, maka justru haram ketika melakukan sholat. Justru itulah rukhsah dari Allah untuk tidak sholat. Dan juga tidak usah mengqadha sholatnya. Ini adalah menjadi kerusuhan dari Allah, keringanan dari Allah untuk anak-anak perempuan ketika haid atau nifas. Itulah ada 4 syarat wajibnya sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengetahui syarat sahnya sholat. Kalau tadi wajib, sekarang sah. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ingat, ketika kita sholat zuhur harus tahu kapan masuknya zuhur. Ketika kita sholat asar harus tahu kapan masuknya sholat asar. Ketika kita sholat maghrib harus tahu masuknya sholat maghrib. Artinya mengetahui bahwa sekarang sudah masuk waktu sholat. Yang kedua adalah suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Contoh hadas besar yaitu junub, haid, nifas. Harus bersih dulu. Atau contoh hadas kecil adalah ketika kita sudah wudu, kita kentut, atau kita bersentuhan dengan lawan jenis, maka menjadikan wudu kita batal. Kemudian yang ketiga syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, tempat ibadah. Artinya apa? Ketika kita lagi sholat, satu, badan kita harus suci. Semua badan kita harus suci. Yang kedua, pakaian yang kita pakai harus suci dan bersih. Dan yang ketiga, najis. Kita harus ketika sholat, tempat yang kita untuk sholat harus bersih, suci dari najis. Karena apa? Sholat ini adalah menjadi komunikasi kita kepada Allah. Yang keempat adalah menutup aurat. Artinya apa? Ketika kita sholat, harus aurat kita tertutup. Mohon maaf kalau perempuan auratnya adalah jami'u badaniha.
Semua badan menjadi aurat. Illa kecuali wajah. Wajah muka ini. Kemudian juga telapak tangan. Ya, jadi auratnya itu semuanya kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi syarat sahnya sholat kita harus menghadap kiblat. Kalau kiblatnya di Indonesia adalah di sana. Ya, kita ke arah kiblat Ka'bah. Nah, itulah ada 5 syarat sahnya sholat sehingga kita harus tahu. Kemudian kita harus mengetahui juga setelah syarat sahnya sholat adalah kita harus tahu rukun-rukunnya sholat. Nah, rukun-rukunnya sholat ini akan kita bahas secara singkat saja. Rukun inilah yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ilmu fikih sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram dan disertai dengan niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca surat Fatihah. Yang keempat adalah ruku'. Yang kelima adalah bangkit dari ruku' i'tidal. Yang keenam sujud dan 2 kali setiap rakaat sholat. Kemudian yang ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan tahiyat akhir. Yang kesembilan salam. Yang ke-10 tumakninah. Yang ke-11 adalah tertib setiap rukun-rukunnya. Itulah rukun-rukun sholat yang harus kita lakukan. Kemudian setelah rukun sholat kita akan mengetahui agar cepat, yaitu batalnya sholat. Atau sunnah-sunnah sholat dulu. Itu sunnah-sunnah sholat ini ada 13. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbir hingga sejajar dengan bau. Allahu Akbar. Ini sunnah. Yang kedua adalah mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Itu juga sunnah. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Inni wajahtu atau at-tahi atau Allahu Akbar kabira, itu juga sunnah. Yang keempat adalah membaca ta'awud. Yang kelima membaca amin. Yang keenam membaca salah satu surah di dalam Al-Quran atau satu ayat di dalam Al-Quran adalah juga sunnah. Kemudian yang ketujuh adalah membaca doa-doa sholat. Yang kedelapan duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Yang kesembilan adalah tasyahud awal. Yang ke-10 membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-11 adalah berdoa sudah membaca sholawat. Dan yang ke-12 adalah salam yang kedua. Setelah kita tahu sunnah-sunnahnya sholat, maka kita harus tahu bagaimana agar sholat kita itu khusyuk, sholat kita tidak batal. Berarti kita harus tahu bagaimana apa batal-batalnya sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah berbicara. Walaupun bicaranya itu tidak panjang. Misalnya bicara A, E, itu pun menjadi batal ketika sholat. Kemudian yang kedua batalnya sholat adalah makan atau minum. Walaupun makannya sedikit. Misalnya anak-anak punya sisa makan. Atau bahasa Jawanya selilit. Ya. Sedikit di sini kemudian kita lagi sholat. Kemudian keluar. Jangan ditelan. Kita tahan. Kalau nggak bisa keluarkan. Kenapa? Kalau kita memakan walaupun sedikit. Itu akan membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah berlebihan dalam melakukan gerakan selain gerakan sholat. Contohnya ketika kita garuk-garuk sini melebihi dari 3 kali batal. Kita garuk-garuk sini melebihi 3 kali batal. Bagaimana cara akan gak batal? Seperti ini. 1, 2. Jadi hanya 1 ini aja. Sehingga kalau gini langsung batal semua ini. Ya. Jadi jangan sampai kita sholat tapi justru sholatnya tidak sah karena batal dalam sholatnya. Kemudian membelakangi kiblat dengan sengaja. Lagi sholat kemudian melompat dan membelakangi kiblatnya. Itu juga batal. Kemudian juga terbukanya aurat dengan sengaja. Atau mungkin ketika kita Allahu Akbar ternyata di pantat sobek bajunya atau sarungnya. Atau mekenanya sobek kemudian badannya kelihatan. Itu menjadikan batal sholatnya. Kemudian yang keenam yaitu
hilang atau hadas besar atau kecil. Jelas kalau lagi sholat Allahu Akbar kemudian kita terasa nggak enak, kemudian ngentut, baik ngentutnya bunyi atau ngentutnya tidak, maka sudah batal sholatnya. Kemudian yang ketujuh adalah hilang akalnya, gila. Allahu Akbar tiba-tiba gila, itu pun menjadi batal sholatnya. Kemudian juga yang kedelapan, tertawa hingga terdengar suaranya oleh orang lain. Allahu Akbar, gitu bisa biasanya anak-anak gitu kan? Itu membatalkan sholat. Tapi kalau hanya gini Allahu Akbar, belum batal. Tapi kalau sudah giginya keluar, kemudian suaranya keluar, maka sholatnya akan batal. Kemudian yang kesembilan murtad atau berubah niat. Allahu Akbar, hujan besar. Kemudian dia bingung, niatnya berubah. Saya punya pakaian yang dijemur. Aduh, ini bagaimana? Ini bagaimana? Mau batal apa enggak? Mau batal apa enggak? Maka terjadilah batalnya sholat. Kenapa? Niatnya sudah berubah. Mau lari apa tidak? Kemudian yang ke-10 adalah meninggalkan rukun dengan sengaja. Artinya apa? Rukun sholat tadi ditinggalkan, maka batal. Kemudian yang ke-11 adalah membaca bacaan terbalik salah hurufnya hingga mengubah makna dan artinya. Contohnya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, amin. Itu batal. Kenapa? Karena merubah rangkaian rukun sholat. Dan batalnya sholat adalah yang terakhir, salam sebelum sempurna melaksanakan sholat. Mungkin karena kepengin kentut, sebelum selesai salam dulu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Kemudian dia menahan kentut gak bisa, terus salam aja lah. Assalamualaikum. Itu menjadikan batal. Nah, itulah anak-anakku semua. Sehingga kita tahu dari awal, dari syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, dari urgensi kewajiban sholat, sampai batalnya sholat. Kita pelajari lagi. Karena sholat kita harus selalu diperbaharui lagi. Sholat ini, ilmu sholat bagaikan pakaian yang lama-lama usam, yang harus dicuci terus, sehingga sholat kita harus kita perbaharui agar apa? Baru terus tentang ilmu sholat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini anak-anak kita perbaharui sholatnya, biar apa? Sholat menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina hum an sholatihim khashi'un. Inilah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan diterima oleh Allah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bisa diserap oleh anak-anak dan bisa dilaksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.